Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCI Ministry yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam PDKT Online hari ini. Saya rindu dan terus berdoa buat semua kita dimanapun berada, senantiasa dalam kondisi yang baik dan selalu disertai Tuhan. Sebelum kita mulai masuk untuk sharing firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berikan pengajaran yang hidup yang bergerak dalam hati setiap kami, biar dari hari ke hari hidup kami senantiasa selalu semakin berkenan bagi-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Yesus. Mari kita yang berdoa dan percaya sama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk ke bagian renungan dan sharing kita hari ini yang berjudul Sebuah Cara Pandang Baru Tentang Talenta. Kita akan coba belajar sesuatu dari perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30. Mungkin banyak orang merasa dia nggak punya talenta apa-apa, nggak punya bakat sama sekali ataupun kemampuan. Nah, melalui perumpamaan hari ini, kita akan diajari sama Tuhan. Sebab orang yang berpikir seperti itu tadi, salah pemikirannya. Sebab Tuhan sesungguhnya telah memberikan talenta pada tiap masing-masing kita. Langsung saja kita baca Matius 25 ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat ke-14 yang kita baca ini berbicara tentang kerajaan surga, atau lebih tepatnya hubungan dengan Bapa, yang diceritakan seperti seorang tuan yang pergi ke luar negeri, lalu memanggil para hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berikutnya di ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada yang diberikan 5, ada yang 2, dan ada pula yang 1 talenta. Talenta yang dimaksudkan di sini sebenarnya tidak sama dengan talenta dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah bakat. Apakah itu bakat seni, bakat menyanyi, atau bakat olahraga, dan sebagainya. Tapi talenta di sini adalah suatu ukuran berat yang dipakai oleh orang Yahudi yang artinya 1 talenta itu sama dengan 34 kg sesuatu. Sadarkah saudara bahwa hidup kita ini adalah harta kita yang paling mulia dari Tuhan? Sebab itu jangan pernah sia-siakan hidup kita. Mungkin hari ini kita bisa saja lagi nggak punya sesuatu atau nggak bisa beli sesuatu yang mahal karena masih bergumul dengan pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya. Namun selama Anda punya nyawa, kalau Tuhan masih kasih kita hidup hari ini, itulah harta yang harus kita kelola. Dimulai dengan kesadaran bahwa hidup kita ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali dilahirkan dalam rencana Allah. Jadi kalau ada hari ini di antara kita yang merasa, aku nggak punya bakat apa-apa, tapi Anda masih punya tubuh, bukan? Bukankah dikatakan dalam Roma 12, Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan? Jikalau hari ini hanya tersisa 1 talenta pun, yaitu tubuh kita sendiri, maka itu pun adalah sebuah kepercayaan. Sebab hidup kita ini adalah harta sorga yang telah ditebus dengan darah anak domba. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita hargai hidup setiap kita untuk Yesus. Seperti ayat ini yang mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita ada kesanggupan minimal, yaitu 1 talenta. Sekalipun kita nggak punya bakat, tubuh kita pun jadi. Kita baca ayat berikutnya di ayat ke-16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba 5 talenta ini menjalankan 5 talentanya dan memperoleh laba 100%. Kata menjalankan di sini berarti hamba ini fokus dalam hidupnya dan dia juga berusaha. Dibutuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan yang pasti ketekunan bahkan kebulatan hati untuk melihat goal yang ada di depan kita. Kata menjalankan di ayat ini berarti bukan pasif, sebab dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati.
Kita percaya akan mujizat Tuhan, tapi kita juga mau percaya bahwa Tuhan rindu melibatkan setiap kita dalam penggenapan rencananya. Dan jangan sampai ketika penggenapan itu terjadi, kita ditemukan sebagai hamba-hamba yang malas. Poin pertama dari sharing kita hari ini bahwa talenta itu mengajari kita untuk terus mengelola. Tugas kita adalah mengelola talenta. Apapun yang Tuhan percayakan, sedikit ataupun banyak, kalau Tuhan percayakan sesuatu, itu menuntut 100% komitmen kita untuk sungguh-sungguh mengelolanya. Kalau kita dikasih 1 talenta, kita akan kasih 100%. Kalau kita dikasih 5 talenta, apalagi, kita pun harus kasih 100%. Dan dengan prinsip itulah seharusnya kita hidup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Mengelola itu artinya memberikan 100%, tidak kurang. Tuhan mau kasih kita 1, 2, atau 5 talenta, itu kedaulatan Tuhan. Tapi kita harus punya yang namanya fighting spirit. Kita lanjut baca di ayat ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sama dengan hamba 5 talenta tadi, hamba ini pun juga berlaba 100%. Tetapi di ayat ke-18 berkata, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu kemudian di ayat 19 dikatakan, lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Belajar dari ayat ini, semakin kita kerjakan talenta itu, maka semakin bermunculan pula talenta-talenta yang baru. Ibarat contoh seperti badan kita ini, apabila semakin kita siksa dengan yang namanya olahraga, maka semakin sehat dan bugar pula tubuh kita. Demikian juga halnya dengan kasih karunia. Semakin kita kerjakan keselamatan, iman, pengharapan, dan kasih, hidup kita akan semakin happy, batin terasa puas, dan hidup kita pun akan menjadi semakin kuat. Lalu di ayat 22 kita baca, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di mata Tuhan, 2 hamba ini, baik yang 5 dan yang 2 talenta, sama-sama sudah memberikan 100%. Yang 5 talenta nggak bisa menyombongkan diri di atas 2 talenta, karena mereka itu punya rapor yang sama, karena kesanggupan dan kemampuan mereka pun berbeda levelnya. Tuhan tidak akan menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita bisa. Tapi Tuhan akan selalu mengajak dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita bisa. Poin kedua sharing hari ini adalah semua kita diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu sombong pada orang yang punya 2 talenta atau iri hati pada orang yang punya 5 talenta. Sebab Tuhan itu adil. Di mata Tuhan, kita sama-sama punya tanggung jawab. Yang dikasih 5 talenta itu kerjakan 5, yang 2 pun demikian juga. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang diberi 1 talenta? Kalau tadi yang dikasih 2 dan 5 sudah memberikan 100%, yang 1 ini sebaliknya. Dia tidak memberikan apa-apa alias 0%. Di ayat 24 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Dia berkata pada tuannya, Tuan adalah manusia yang kejam. Hamba ini tidak bisa melihat bahwa semua ini adalah untuk kebaikan dirinya. Tapi Tuan gak tersinggung karena itu, Tuhan juga gak marah karena dipanggil sebagai manusia yang kejam. Tuhan hanya bertanya, di mana talentamu berada? Lalu ayat 25, hamba 1 talenta itu berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan.
Jadi ternyata alasan kenapa dia tidak mengelola dan mengembangkan talenta satu-satunya yang dia punya adalah rasa takut. Rasa takut itu bermula pada dakwaan dalam hati seseorang. Ada pekerjaan setan di dalam roh takut. Kalau takut yang normal itu tidak apa, kan biasa karena namanya manusia itu punya perasaan. Tapi ada rasa takut yang melumpuhkan, yang membuat kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, takut seperti itu ada campur tangan iblis di dalamnya. Seperti kekhawatiran berlebihan yang membuat seseorang itu harus minum obat penenang, atau kekhawatiran berlebihan yang membuat seseorang itu tidak bisa lagi berdoa. Di sini, hamba ini takut, berarti dia sudah berpikiran negatif duluan. Dia pesimis, sehingga dia menjadi gagal fokus. Lebih baik kita itu membuat kesalahan saat mencoba, asalkan bukan kesalahan fatal seperti yang dikatakan Alkitab. Tapi kesalahan saat kita berusaha untuk mengerti kehendak Allah, daripada kita membuat satu kesalahan fatal, yaitu tidak mencoba apa-apa. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak mengabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Hati-hatilah, janganlah kita sembarangan kalau ngomong sama Tuhan. Terkadang mulut kita ini lancang sama Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia juga adalah Raja kita, sekalipun dia juga adalah sahabat kita. Ayat 27 dikatakan, "Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya." Dari ayat 28 dan 29 ini, saya bisa ambil kesimpulan yang akan menjadi poin ketiga, bahwa talenta itu bisa ditransfer atau dipindahkan. Buktinya ayat ini berkata, diambilnya talenta itu dari hamba yang satu itu, lalu dikasihkan kepada hamba yang punya 10 talenta itu sekarang. Berarti talenta itu bisa dipindahkan. Maka jangan heran apabila ada orang yang dikejar-kejar oleh Roh Kudus, dia terus-menerus menolak, nanti pada akhirnya Roh Kudus akan memilih dan memakai orang lain. Tiba-tiba nanti ada orang yang bisa punya keahlian baru. Itu bukan karena orang tersebut layak untuk menerima karunia tersebut, tetapi karena ada orang lain yang menolaknya. Demikian pula sebaliknya. Sebab kerajaan Allah itu tidak bergantung kepada kita, tapi kitalah yang bergantung kepada kerajaan Tuhan. Ayat terakhir, ayat 30 dikatakan, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kalau dipikir-pikir lagi, kira-kira ini berlebihan nggak ya? Masa hamba yang nggak menjalankan talenta itu langsung masuk ke neraka? Karena ayat 30 ini kan berbicara tentang hukuman kekal. Apakah tidak berlebihan jika orang dihukum karena dia tidak mengelola talentanya? Maksud dari ayat 30 ini berbicara tentang satu talenta atau talenta yang pertama, yaitu bukanlah berbicara tentang talenta yang seperti yang kita pahami, seperti bakat menyanyi atau menari dan lain sebagainya. Tapi ini berbicara mengenai hubungan dengan Allah. Orang ini tidak mengerjakan imannya dan tidak pernah membangun hubungannya dengan Tuhan. Yang hamba satu talenta itu sembunyikan daripada Tuhan adalah kehidupannya daripada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ayat 30 ini bukan bicara tentang bakat menyanyi atau bakat menari. Dan jangan pernah juga kita mengancam orang lain dengan berkata, kalau kamu nggak melayani, kamu masuk neraka. Masuk neraka itu bukan karena kita nggak pelayanan, tapi karena kita munafik bahkan dalam pelayanan. Sebab hubungan dengan Allah itu adalah yang nomor satu dalam hidup ini. Jadi kabar baiknya adalah selama kita terus membangun hubungan dengan Allah, kita pasti punya masa depan yang indah. Poin terakhir sharing kita hari ini, dalam apapun yang kita lakukan, fokuslah hanya pada Yesus. Carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun terkadang kita bisa gagal. Teruslah berusaha dan jangan menyerah. Belajar dari kesalahan sendiri di masa lalu, kemudian perbaiki di masa kini. Bangunlah terus hubungan dengan Tuhan, karena itulah yang menjamin kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi kembali ke 4 poin dari sharing hari ini yang berjudul sebuah cara pandang baru tentang talenta. Yang pertama, talenta itu mengajari kita untuk terus mengelola. Yang kedua, semua kita diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Dan yang ketiga,
talenta itu bisa ditransfer atau dipindahkan. Dan yang terakhir atau poin keempat, dalam apapun yang kita lakukan, fokuslah hanya pada Yesus. Saya rindu sharing ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berbuah dan produktif dalam kehidupan ini. Lebih daripada itu, melalui firman ini, setiap kami juga disadarkan untuk selalu membangun hubungan dengan Engkau lebih lagi, sebab kami percaya hanya dekat Allah saja hidup dan masa depan kami akan terjamin. Hari ini kami juga terus menopang dalam doa semua sobat kami dimanapun berada, apapun pergumulan mereka, apakah itu dalam pergumulan sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, kuliah, atau apapun yang mereka hadapi hari ini. Kami berdoa dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama-sama katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.